Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada di tanggal 15 di tahun 2023. Kalau satu tahun itu ada 360 hari, maka kita masih punya waktu 340 hari, 45 hari untuk mengharungi tahun ini. Kalau menurut kalender gereja, kita ada di minggu yang ketiga dalam pelayanan kita di tahun 2023. Semua yang terjadi pada kita adalah sebuah kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata, membawa kita di tahun 2022 dan memasuki tahun 2003 di minggu yang ketiga. Bagi saudara-saudara jemaat yang saya tidak sempat berjabat tangan waktu Natal dan waktu Tahun Baru, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga sekalian. Pembacaan firman Tuhan minggu ini kita renungkan perjalanan bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Sebuah kondisi yang luar biasa. Sebab kalau Israel yang mau bebas dari penderitaan, tekanan yang dilakukan oleh Firaun dengan bala tentaranya, maka Israel tidak mampu atau tidak mungkin membebaskan diri mereka. Mereka akan menjadi bujak sepanjang masa, bekerja rodi yang membangun kota-kota besar di Mesir. Pengalaman bersama bangsa Israel adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mereka orang yang tegar tengkuk, kepala batu yang melebihi mungkin orang-orang yang kita lihat dalam kehidupan kita dan kita pelajari dari sejarah dunia ini. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka ketika mendengar firman Allah, mereka sadar. Mereka tahu bahwa mereka adalah pilihan Allah, mereka adalah orang kepunyaan Tuhan. Dan ketika mereka sementara berjalan, mereka dituntun oleh Tuhan, sehingga mereka terlepas dalam segala bencana dan pengalaman hal buruk dalam kehidupan mereka. Kalaupun itu ada, Tuhan sebenarnya mendidik mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi 1-2 hari, 1-2 bulan, mereka bisa mendengar firman Tuhan dan memperlakukan dalam kehidupan mereka. Tapi ada saat di mana mereka tinggalkan semua itu dan jauh dari Allah. Firman Tuhan kepada Musa, Keluaran 9 ayat 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dengan demikian secara jasmani, lahiriah, rohani, atau kemampuan lain, mereka tidak mungkin melepaskan diri dari penjajahan di Mesir. Sebab mereka tidak punya kemampuan apa-apa dibandingkan dengan Mesir yang dibawa kepemimpinan Firaun. Negaranya maju secara pesat. Pada saat itu, pada zaman itu, negara-negara di dunia ini tidak bisa menandingi Firaun. Alat perangnya begitu canggih. Mereka sudah pakai kereta, mereka sudah pakai senjata dan lain-lain. Kita masih pakai panah dan parang untuk menghadapi pertempuran melawan penjajah. Dan kalau kita berpikir secara matang dan secara logika, bangsa ini tidak mungkin terlepas dari perbudakan. Tetapi bicara tentang pilihan, mereka adalah orang-orang pilihan. Bicara tentang peradaban agama, mereka adalah pemuka. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pilar pemberitaan firman Allah kepada dunia ini. Dan ini siapapun tidak bisa menolak. Siapapun tidak dapat bisa mengelakkan karena hak prerogatif Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kalau hak Allah
Siapa kita yang menawar hak Allah? Siapa kita yang dapat membatalkan hak Allah? Itu pilihan sejati bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka dipilih menjadi umat pilihan Allah untuk menceritakan kebaikan Tuhan bagi dunia, supaya tidak ada interpretasi tentang Allah lain di dalam kehidupan ini. Kalau semua menjadi Allah, Allah yang benar itu yang mana? Allah yang benar itu siapa? Allah yang menciptakan jagat raya bumi dan segala isi itu yang mana? Yang harus dipedomani oleh manusia dan menyembah dia secara total. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, janji Allah kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu tidak dapat disangkal oleh Allah sendiri. Allah menjanjikan mereka tanah Kanaan, tanah Amori, tanah Het yang penuh dengan susu dan madu. Tapi di belakang tadi mereka punya realita kehidupan terpengaruh oleh budaya Mesir yang penyembah berhala. Tapi juga janji Tuhan mereka akan sampai ke Kanaan, dan di Kanaan sana orang-orang juga menyembah berhala. Orang-orang juga melakukan perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Dan di dalam perjalanan ini Allah siapkan mereka untuk memasuki sebuah tanah perjanjian yang telah disiapkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hidup ini tidak ada filter atau tidak ada tuntunan dari Allah, maka perjalanan umat manusia sesukanya, dan mereka tidak dapat mengerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Sedangkan ada firman Allah saja, ada penyertaan Tuhan yang kita rasakan tiap saat, tapi kita bisa belok arah. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita bisa menyangkal kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya kepada penyertaan Tuhan, kita tinggalkan dia di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, pengalaman kita sebagai orang percaya, pasti dia ada saat-saat suram yang kita merasakan bahwa kita sendiri, bahwa kita merasakan kita tidak berdaya. Tapi pergumulan itu ketika sungguh-sungguh kita menghadapkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan memberikan kita solusi. Tuhan mengangkat kita dari pergumulan supaya kita tahu bahwa dia ada dan dia masih mendampingi kita semasa hidup kita. Itu yang terjadi untuk bangsa pilihan orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini, ayat pertama dan ayat yang kedua, Tuhan menyatakan keberadaan dan kedahsyatannya ketika orang Israel ada di padang gurun. Tepatnya di dekat Gunung Sinai, Tuhan memerintah Musa naik ke gunung bersama Harun, Nadab, dan Abihud, dan 70 orang tua-tua Israel. Hanya Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan. Mereka yang lain tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik ke gunung itu. Hanya sujud menyembah Allah dari tempat mereka berada. Dan ada kriteria, kategori yang dilakukan Tuhan kepada bangsa itu. Musa sebagai pilihan Tuhan mempercayakan dia. Dia sebagai pemanjang lidah Allah kepada umat, tapi juga umat menyampaikan perkara dan permohonan mereka, dia yang sampaikan kepada Tuhan. Maka Tuhan memilih dia secara khusus untuk menjaga bangsa itu, tapi juga secara khusus berbicara dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, talenta seperti ini, karisma seperti ini telah diberikan Allah kepada para pelayan, tetapi juga orang-orang khusus dalam pekerjaan pelayan. Dan kalau kita ketemukan orang-orang yang seperti ini, kita harus menghormati. Karena bukan pekerjaan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, tapi mereka sementara melakukan pekerjaan Allah.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menunjukkan keberadaan kuasanya kepada bangsa itu. Artinya pemikiran-pemikiran terbawa dari penyembahan berhala di Mesir, mindset berpikir mereka yang selama ini telah tertanam di dalam kehidupan mereka. Perjumpaan itu salah satu Allah mau membentuk karakter mereka lagi. Artinya tinggalkan karakter yang lama, harus maju bersama Allah dan memposisikan diri sebagai umat pilihan Allah. Ini kan jarang kita mau melakukan ini. Kadang-kadang kita tidak ingat. Kadang-kadang kita tidak memperlakukan ini dalam kehidupan kita. Padahal di sini adalah esensi dan harga diri kita sebagai orang percaya. Saya silakan orang mau bilang apa saja, tapi saya adalah milik Kristus. Saya adalah pilihan Allah. Saya membedakan diri dengan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini juga yang dilupakan bangsa Israel. Ini juga yang tidak menjadi sesuatu hal yang mereka harus hargai di dalam kehidupan mereka. Menganggap remeh pilihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Kalau ini terpikirkan di dalam kehidupan orang percaya, segala sesuatu yang kita buat kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh, tidak melakukan dengan segenap hati, tidak melakukannya dengan mengasihi Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan ini. Tapi kalau ini benar-benar ada di dalam hati dan pikiran kita, semua pengorbanan yang kita lakukan apa saja, kita pasti mau mempersembahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan akan menjanjikan yang lebih dan memberikan kepada kita supaya kita tidak tersandung dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Kita tidak ditinggalkan tapi dikawal untuk memasuki hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan mengatakan perjanjian pembaharuan kepada Israel. Berbicara tentang pembaharuan, artinya pembaharuan yang lalu sudah lama dan usang atau tidak akurat, tidak dapat dipakai lagi, atau gagal untuk melaksanakan, atau tidak mampu untuk melaksanakan, maka Tuhan membuat sebuah perjanjian yang baru. Pengertiannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau pembaharuan yang lama itu terjadi, dan sekarang Tuhan menuntut pembaharuan yang baru, ada hal di situ yang harus diperbaharui. Artinya pembaharuan yang lama itu, perjanjian yang lama itu tidak dapat membuat kita untuk mengenal Tuhan secara baik. Atau pembaharuan itu melenceng dari tujuan Allah sendiri. Dan pembaharuan itu harus terjadi. Bapak dan Ibu, Allah mau menunjukkan pembaharuan yang efektif, tidak dilanggar, tapi umat mengerti hakikatnya sebagai orang percaya. Bangsa Israel dapat menyadari bahwa mereka adalah pilihan Tuhan. Di Mesir, mereka mengalami penjajahan 430 tahun. 430 tahun. 30 tahun ini adalah masa keemasan bangsa Israel. Sebab pada saat itu, Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Sehingga anak-anak Yakub semua bisa berdatangan di Mesir. Mereka dapat diberikan tanah dan mengelola ternak mereka, atau melakukan apa saja yang mereka lakukan bisa mereka laksanakan di sana. Tapi selain itu 400 tahun mereka ada dalam penjajahan. Mereka ada di dalam perbudakan. Sehingga yang tadi saya katakan mindset berpikir mereka adalah mindset berpikir seorang penjajah. Yang kedua, mindset berpikir seorang yang selalu menyembah berhala. Ada di Firaun seperti itu. Kita melihat pengalaman Musa, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika dia melemparkan tongkat berubah menjadi ular. Tapi yang Musa lakukan ini adalah perintah Allah. Tapi orang Mesir dapat melakukan yang sama pada saat itu.
dengan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, Allah membawa mereka menuju ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sebuah perjanjian dengan Abraham. Dan tanah ini luar biasa. Walaupun sementara pendudukannya orang-orang kafir, orang-orang Palestina, orang Amori, orang Het, dan lain-lain. Tapi Tuhan janji bahwa tanah itu adalah tanah yang susu dan madu. Tanah yang berlimpah-limpah kekayaan di sana. Tapi tantangan lain yang saya sudah katakan tadi, Bapak dan Ibu, tempat ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka perjanjian itu dilakukan di bawah Gunung Sinai untuk mengingatkan mereka kembali supaya mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Ada 4 hal yang saya catat di dalam bagian yang kedua ini. Peranan Musa paling sentral, mewakili Allah menyampaikan firman Allah kepada umat Israel, dan menulis firman itu sebagai pedoman kepada orang Israel. Itu di bagian kedua itu adalah tugas Musa. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Dia naik menerima wahyu Allah, dia menyampaikan dan dia menulis firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu sebagai catatan, sebagai pedoman untuk bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Yang kedua, umat Israel menyatakan mendengar, menerima firman Allah dan dilakukan dalam kehidupan mereka, serta mendirikan mezbah kepada Allah selaku simbol kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Jadi umat Israel dengan responnya, mereka menerima firman Allah dan mau melakukan. Lalu mereka membangun mezbah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini penting kita pegang. Firman Tuhan ini penting kita baca. Firman Tuhan ini penting kita berlakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, pemuda-pemuda Israel berperan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan. Jadi ada peranan masing-masing di sini. Musa mendengar firman, menulisnya, menyampaikan kepada bangsa Israel, bahkan membukukan. Orang Israel menerima dan membangun mezbah kepada Tuhan, tetapi pemuda mempersembahkan korban. Mungkin di sini ada pemuda-pemudi kah? Dengar firman Tuhan dan melakukan setiap saat di dalam kehidupan, karena mereka turut terlibat dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Hal yang keempat, dan anak domba ditaruh di pasu dan disiram di mezbah, dan dibuat perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Isi perjanjian dari pihak Tuhan ialah Musa mewakili Allah mengambil darah penyiramannya kepada umat Israel, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan kepadamu. Bapak dan Ibu, cara ini menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Musa di Bukit Sinai itu menggambarkan pengorbanan Kristus yang sudah datang dan menyerahkan dirinya di Bukit Golgota. Saudara-saudara yang saya kasihi, penyerahan Kristus dengan pengorbanan itu secara kolektif mengampuni dosa dunia ini. Jadi tidak lagi kepada umat Israel secara person, tetapi kepada kita semua bangsa-bangsa di dunia. Tapi catatan terpenting bagi kita ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, catatan yang lain di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, ketika Israel tidak mampu membebaskan diri, tidak mampu melakukan firman Tuhan, Tuhan sendirilah yang menyelesaikan perjanjian dengan mereka. Itu berarti Tuhan sendirilah yang memberikan mereka kemampuan,
kekuatan menjadi umat Tuhan, tetapi sekaligus memperlakukan firman Allah di dalam kehidupan mereka. Yang berikut menjadi bagian kita sebagai orang percaya saat ini, dalam keberdosaan kita, dalam ketidakberdayaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri yang dapat mengubah kita. Tuhan sendiri yang dapat melepaskan kita dari persoalan, dari penderitaan, tetapi juga dari berbagai masalah yang menghadang kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Ayatnya yang ke-9 dan yang ke-11, penyingkapan keberadaan Allah Israel. Ketika pembaharuan perjanjian Allah Israel itu, maka Allah berkenan memperlihatkan dirinya, mengekspos dirinya kepada Musa. Jadi yang lain tidak melihat itu. Tapi Allah berjalan dan Musa melihat kakinya. Kemudian kakinya berjalan di atas Maher yang cahayanya seperti langit. Sedangkan 70 orang lain menyikapi dan melihatnya dari jauh dengan Nadab dan Abihud. Bahkan orang-orang Israel yang tidak bisa menghampiri Gunung Sinai itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, penyingkapan keberadaan Allah ini mengisyaratkan kepada umat hari ini, ketika kita benar-benar hidup di hadapan Tuhan, kita benar-benar menyembah Allah kita, memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Allah menyingkapkan keberadaannya kepada kita. Jadi mungkin kita menganggap kita tidak seperti bangsa Israel. Kita hanya orang-orang di luar Israel yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita hanya cangkok dari bangsa itu. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini tidak terbatas kepada umat pilihan bangsa Israel, tapi untuk seluruh orang. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan dapat memperlihatkan dirinya kepada kita. Jadi Tuhan memperlihatkan diri itu bukan sekedar secara fisik, tetapi secara rohani. Perlindungannya, berkat-berkatnya, pertolongannya di dalam kita menyelesaikan masalah di dalam kehidupan. Yang satu hal yang paling hakiki ialah bagaimana kita merespon keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya, kita tidak pernah malas, lalai untuk mengikuti Tuhan dalam perjalanan ini. Biasa kita suka kalau berkat, kita suka karena pertolongan, kita suka karena perlindungan. Tetapi ketika kita mau mengiringi Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita tidak menganggap bahwa itu sebuah hal pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang berikut, kalau Tuhan menyikap wajahnya, manusia tidak akan mungkin melihat Allah secara nyata. Orang yang melihat wajah Tuhan pasti hangus atau terbakar. Mengapa? Kalau orang melihat wajah Tuhan, pasti imajinasi dan pikiran mereka akan membuat Allah dalam kehidupan mereka. Dan ini akan bertentangan dengan konsep keahlian Allah itu sendiri. Saudara, mengapa sampai saat ini Musa tidak pernah ditemukan mayatnya? Kalau Musa ditemukan mayatnya, orang Israel akan berbalik. Dia adalah sesosok pemimpin yang berkarisma, hidup di tengah-tengah mereka. Mereka tahu dan mengenal kepribadiannya secara jelas. Orang Israel akan menyembah Musa daripada mereka menyembah Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus percaya pada firman Tuhan, percaya kepada Allah yang hidup, dan meletakkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, tidak kepada lain. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan dengan pikiran kita dan menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Ada beberapa catatan yang sebagai kesimpulan dalam khutbah hari ini. Bapak dan Ibu, saudara yang saya kasihi, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat pilihan. Dan Ia telah mensucikan kita dengan darah anak domba Allah, darah perjanjian anak lembu,
yang dilakukan Musa kepada bangsa Israel itu sudah tergambar dan digenapkan oleh darah Tuhan Yesus yang dipaku di kayu salib. Ini perubahan secara gratis dan perjanjian Allah yang murni. Artinya perjanjian ini adalah perjanjian kekal. Itu adalah darah anak domba Allah. Yang kedua, giatlah beribadah kepada Tuhan karena itu perjanjian kita. Kalau perjanjian dari pihak Allah dan kita melanggar, itu tanda ketidaksetiaan kita. Tetapi ketika perjanjian itu mengikat kita, kita harus memposisikan diri sebagai orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun keadaan, apapun pergumulan, tetapi ketika kita mengenal dan dipilih oleh Allah, mari kita beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, setia membaca firman Tuhan dan berdoa di dalam rumah kita masing-masing. Tanda kehadiran Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong Bapak dan Ibu untuk menempuh minggu kerja yang baru dan melakukan tugas sebagai seorang pilihan Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap saat. Firman Tuhan juga ini membuat kita untuk membaharui kehidupan kita dari posisi kita yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi orang yang selalu setia dan belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.